Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Peta konsep yang akan kita capai pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang menuntut ilmu yang akan terbagi menjadi dua konsep yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam segi Al-Quran, kita akan membahas tentang Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Sedangkan dari hadis, kita akan mempelajari hukum, niat, keutamaan, balasan untuk orang-orang yang berilmu. Dari segi Al-Quran dan hadis ini, kita akan mencapai tujuan, yaitu kita akan dapat membaca Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, serta kita dapat memahami isi kandungan dari kedua Al-Quran tersebut, yaitu Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, serta kita akan dapat implementasikan perilaku yang tercermin dari kedua surat tersebut. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dari sini dapat kita rangkum bahwasanya penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang derajat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dari sini Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maksudnya, derajat orang-orang yang berilmu akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Selanjutnya yaitu Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi, hai golongan jin dan manusia, ini stata'tum, jika kamu sanggup antanfudu, menembus atau melintasi, min aktoris samawati wal ard, penjuru langit dan bumi, fangfudu, maka lintasilah, la tangfudu, kamu tidak akan bisa menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ar-Rahman ayat 33. Maksudnya di sini yaitu kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita peroleh, apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan apa itu? Yaitu dengan adanya ilmu pengetahuan. Maka dari itu, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang menuntut ilmu. Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun, diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu itu untuk semua manusia, khususnya setiap muslim. Karena menuntut ilmu itu tidak tersekat oleh usia maupun oleh besar kecilnya kita. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu wajib untuk semua manusia, semua muslim. Baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, masih kecil atau sudah tua. Karena menuntut ilmu itu tidak dibatasi hanya di sekolah
atau lembaga pendidikan. Akan tetapi menuntut ilmu itu sangat luas sekali maknanya. Bisa kita peroleh dengan mengikuti majelis taklim, bisa juga kita peroleh dengan memaknai kehidupan yang ada. Keutamaan menuntut ilmu dapat kita lihat dari hadis riwayat Turmudi yang An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min talibil ilmi." Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, seseorang yang dalam perjalanan dalam menuntut ilmu, jika dia meninggal dunia dalam perjalanan tersebut, maka dihukumi mati syahid. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya siapa saja yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia itu berjuang di jalan Allah, fisabilillah, sampai dia pulang kembali. Oleh karenanya ketika misalkan terjadi apa-apa, naudzubillah, ketika kita pergi menuntut ilmu, maka dihukumi dengan syahid. Orang yang berilmu sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, An Katsir bin Qais qol, Katsir bin Qais berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, salakallah bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya barang siapa yang dia pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Itu adalah balasan yang amat sangat terkesan, amat sangat mulia di sisi Allah bagi siapa yang bisa menuntut ilmu, yang rajin menuntut ilmu, yang gemar menuntut ilmu, dan yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Maka balasan yang Allah janjikan adalah kemudahan untuk menuju surga. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu kandungan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang mana Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Sedangkan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Kandungan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kandungan dari hadis menuntut ilmu yang pertama yaitu umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk mengerjakan LKPD yang telah dikirimkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.